Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanaya Balkis Elvi. Perkenalkan, nama saya Alia Adiata. Nama saya Arista Sukendri. Saya Tanya Jennifer Andini. Dan saya Sabitanya Sasudia. Kami dari kelas 1210, kelompok 3 kecil, bagian dari kelompok 1 besar. Ini kami akan melakukan ujian praktek membuat kolej sederhana yaitu berupa puding dengan guru pembimbing Bu Afni. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan menjelaskan landasan teorinya. Koloid adalah sistem campuran yang terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi atau dispersi dan fase pendispersi. Dengan partikel kecil terdispersi dalam cairan seperti sol, gel, dan emulasi, partikel berukuran 1 sampai 1000 nm tidak larut sempurna, namun stabil. Koloid banyak digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah puding termasuk ke dalam jenis koloid? Dan yang kedua, jika iya, mengapa puding termasuk koloid? Tujuan dari pembuatan praktikum yang kami lakukan adalah untuk mengetahui jenis-jenis koloid dan cara pembuatan koloid dengan pembuat salah satu produk koloid yaitu agar-agar, serta untuk memahami sifat-sifat kimia partikel koloid. Alat dan bahannya, yang pertama ada kompor, yang kedua ada bubuk puding, yang ketiga ada wadah, yang keempat ada panci, yang kelima adalah pengaduk, dan terakhir ada air yang berisikan 450 ml. Langkah yang pertama adalah masukkan puding dan air ke dalam panci. Lalu langkah yang kedua adalah aduk puding sampai merata. Masak puding hingga mendidih. Setelah mendidih, kompor boleh dimatikan dan puding siap dimasukkan ke dalam wadah. Puding merupakan salah satu contoh koloid, yaitu koloid jenis emulsi padat yang dimana fase terdispersinya adalah air atau cair dan fase pendispersinya adalah bubuk puding atau padat. Proses pembuatan puding adalah dengan cara kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dari partikel kecil atau larutan menjadi partikel koloid yang dimana proses kondensasi dilakukan secara fisika, yaitu pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan. Nah, saat di sini saya akan menjawab rumusan masalah yang tadi kami lampirkan, yaitu pertanyaan kedua, mengapa puding disebut sebagai koloid? Nah, berdasarkan praktikum yang kami tadi lakukan, puding disebut koloid karena dalam proses pembentukannya terbentuk struktur gel yang tercipta karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul puding dan air bergerak bebas, kemudian saat didinginkan, molekul-molekul puding merapat satu sama lain, memadat, dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air, sehingga terbentuklah sistem koloid padat dan cair. Praktikum pembuatan puding yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koloid memiliki peran penting dalam membentuk tekstur dan struktur puding. Nah, puding bersifat soliofil, yang dimana soliofil ini adalah jenis koloid yang fase terdispersinya berupa partikel padat yang terdispersi dalam cairan. Dengan menggunakan campuran agar-agar dapat dibuat puding yang memiliki tekstur yang lembut dan stabil. Nah, dengan demikian, praktikum ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat-sifat koloid kimia dan aplikasinya dalam pembuatan makanan sehari-hari. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.